Halo Sobat Nime, waduh Magic Emperor lagi yo. Langsung aja kita gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya setelah Pangeran Putra Mahkota bertemu dengan Perdana Menteri Zugi. Di sini Putra Mahkota ia pun begitu shock ketika ia mendengar kalau ternyata Kaisar belum memutuskan kepada siapakah ia akan menyerahkan tahtanya. Selain itu juga di sini Zaufan ia pun mendapatkan pesan undangan. Selain dari pangeran kedua, Zaufan ia pun mendapatkan undangan dari Yun Xuanji, sang pendeta agung milik kekaisaran. Ia mendengar Zaufan mendapatkan undangan dari imam besar kekaisaran ini. Di sini nenek seksi ini ia pun menyarankan agar Zaufan memenuhi undangan itu. Ya, di sini Zaufan pun yang tidak begitu percaya dengan seorang pria tua yang dapat meramal dan juga melihat masa depan. Ia pun tidak begitu yakin apakah orang itu dapat dipercaya. Ya, mendengar hal itu, tentu saja langsung disambut oleh patriark dari Pavilion Qianlong. Kalau Sanya Yun Xuanji itu dapat dipercaya karena ia adalah anomali unik yang ada di kekaisaran Tianyu ini. Ya, memang baik kaisar ataupun Zugi Changfeng, bahkan Marshal Du Gajia ataupun 7 keluarga bangsawan agung lainnya, mereka semua kapanpun dihadapkan dengan masalah yang berada di luar nalar, mereka pasti akan meminta bantuan dari imam besar itu untuk dapat menjawab semua permasalahan itu. Bahkan aku juga dulu pernah menemui beliau dan kata-kata yang ia berikan itu sungguh sangat luar biasa hebat dan dapat memberikan suatu penerangan, ujar patriark ini. Mendengar hal itu membuat Zaufan ia pun berpikir kalau itu tidaklah mungkin dan menduga orang itu seperti seorang penjual obat yang menipu banyak orang dengan rumor-rumor dan juga kebohongan semata. Dan hal yang seperti itu mirip sekali dengan pepatah kuno yang mengatakan kalau kekacauan akan melahirkan dunia, sedangkan kedamaian akan membunuh misteri. Dan di sini Zaufan juga berpikir dengan adanya orang itu yang dapat meramal masa depan dengan akurat serta banyaknya para bangsawan agung yang datang ke tempat itu untuk berlomba-lomba mencari keuntungan serta tahta. Bukankah ini akan mengguncang kekaisaran? Dan jelas ini adalah sebuah pelanggaran terhadap keutuhan kekaisaran ini. Bahkan di sini keluarga kekaisaran aja juga tidak pernah menyelidikinya secara mendalam dan membiarkan hal ini selama ribuan tahun. Bukankah ini sudah gila dan tidak masuk akal, pikir dari Zaufan. Maka dari itu Zaufan ia pun juga berujar, aku tidak menyangka kalau di kekaisaran ini terdapat seseorang yang dipandang tinggi selain keluarga kekaisaran, bahkan dapat menuntun keluarga bangsawan agung di bawah kata-katanya. Mungkin saja dengan begitu, dengan mengatakan satu kalimat saja, mungkin orang itu dapat mengguncang kekaisaran ini. Lantas bagaimana kaisar dapat membiarkan orang yang seperti itu ada tepat hidup di kekaisaran ini? Ini tidaklah mungkin. Mendengar hal itu membuat patriark dari Mansion Jianho tertawa. Zaufan, kau mungkin tidak tahu tentang hal ini, tapi klan Yun itu, mereka itu belum pernah sama sekali melenceng dalam hal meramal ataupun cara hidup yang aneh-aneh. Mereka sungguh sangat jujur dan juga bermoral dan itu sudah mereka lakukan sejak ribuan tahun. Mereka, keluarga Yun itu memperlakukan semua orang itu sama dan tidak pernah pilih kasih. Selain itu juga, mereka juga tidak pernah ikut terlibat di dalam masalah internal kekaisaran. Bahkan mereka juga hanya akan mengambil posisi netral tentang apapun yang terjadi dan tidak pernah melewati batas. Dengan alasan itulah kenapa keluarga kekaisaran tidak pernah mempermasalahkan kehadiran dari klan suci itu. Karena memangnya klan Yun ini mereka tidak seperti para dukun ataupun para sekte-sekte lainnya. Mereka ini memiliki ajaran khusus, ajaran leluhur mereka sendiri. Mendengar hal itu membuat Zaufan ia pun mengambil sebuah kesimpulan. Kalau klan Yun itu, apakah mereka hanya berdiri di atas kaki mereka sendiri dan hanya mengandalkan diri sendiri? Ya, kau benar Zaufan. Klan Yun itu mereka memberikan sebuah petunjuk untuk dapat membimbing keluarga bangsawan atau siapapun itu yang meminta saran dari mereka. Tapi ya, soal hasilnya itu adalah hal yang cukup berbeda. Dan memang semua hasil itu tergantung pada diri sendiri. Dan inilah yang membuat klan Yun itu sungguh sangat luar biasa. Mendengar hal itu membuat Zaufan ia berujar, ya, peramal yang luar biasa. Tapi bagi diriku itu tidaklah lebih dari seorang penipu. Karena memang untuk dapat menipu banyak orang-orang ternama memang membutuhkan kemampuan khusus. Aku jadi tidak sabar ingin segera bertemu dengan orang itu.
ujar dari Zaufan. Ya, siapa tahu aku bisa belajar sesuatu dari orang itu tentang bagaimana caranya memanfaatkan kalian lebih baik lagi. Hah, sindir dari Zaufan. Tapi untuk mereka semua, aliansi Zaufan ini yang mendengar itu, mereka malah tertawa. Hahaha, Zaufan, itu sungguh sangat bagus. Kau bisa pergi ke tempat klan Yun berada dan pelajarilah sesuatu dari dirinya. Dengan begitu, kami nanti jika memang membutuhkan sesuatu, kami bisa berkonsultasi denganmu aja. Itu lebih mudah, ujar dua patriark ini. Dan benar saja, keesokan harinya Zaufan ia pun pergi menemui imam besar kekaisaran Tianyu itu, yaitu klan Yun. Dan di tempat inilah Zaufan ia pun datang dan mengetuk pintu. Dan ternyata ia langsung disambut oleh seorang bocah yang berujar, bolehkah saya tahu apa tujuan Tuan datang ke tempat ini? Ya, di sini Zaufan ia pun menyamar menjadi seorang pedagang. Dan ia juga berujar, ya, saya adalah seorang pedagang biasa. Dan saya mendapatkan rumor kalau imam besar dapat membaca takdir surga. Oleh karena itulah saya datang ke tempat ini untuk berkunjung, ujar dari Zaufan kepada bocah itu. Hei, mendengar hal itu sempat membuat bocah ini pun sedikit ternotis dan ia juga mulai menghitung sesuatu di jarinya. Namun setelah ia sesaat berhitung, ia pun langsung membukukan badan dan ia juga berujar, maaf, saya mohon maaf. Imam besar saat ini ia sedang menjamu tamu penting. Selama 3 hari ini ia tidak dapat diganggu dan tidak bisa menerima Anda. Oleh karena itu, Anda boleh datang lagi nanti. Dan untuk saat ini, biar saja saya buatkan dulu jadwal reservasi terlebih dahulu, ujar bocah itu. Mendengar hal itu membuat Zaufan ia pun sedikit tersentuh. Ramah juga pelayan mereka. Mereka salah satu klan terhormat dan masih mau mendengarkan permintaan dari orang biasa. Bahkan anak ini saja ia begitu santun. Sepertinya klan Yun ini mereka tahu bagaimana caranya mendidik anggota keluarga mereka dengan baik. Klan Yun ini mereka terlihat berbeda dengan klan-klan pada umumnya. Maka dari itulah di sini Zaufan yang memang gemes dengan bocah ini, ia pun mencubit pipinya dan ia juga berujar, maafkan aku nak, aku telah menjahilimu. Lihatlah, aku telah mendapatkan surat undangan ini. Silakanlah kau lihat. Ujar dari Zaufan. Hei, melihat undangan itu, di sini bocah kecil ini pun tahu siapa orang yang ada di hadapannya dan ia juga berujar, salam pelayan Zaufan. Maafkan saya yang tidak mengenali Anda. Ketua telah lama menantikan kedatangan Anda. Silakan ikut saya, ujar bocah ini. Kini Zaufan ia pun memasuki kediaman dari klan Yun dan ia juga melihat ke sekitaran. Dan ia juga menemukan sebuah aula bangunan yang memang sangat megah. Dan ini adalah satu-satunya bangunan yang memang sungguh sangat megah di tempat ini. Dan bocah ini berujar kalau bangunan besar itu adalah observatorium milik klan Yun. Dan untuk saat ini ketua juga sedang menjamu tamu terhormat lainnya. Maka dari itu, pelayan Zhao, mohonlah tunggu sebentar selagi saya memberikan informasi kedatangan Anda kepada tetua. Ya, kini Zaufan yang sedang menunggu. Di luar, ia pun juga mendengar ada suara keributan dan ia tahu suara siapa itu yang sedang melakukan sebuah protes keras yang mengatakan, Imam besar, ramalan Anda tidak pernah gagal. Tapi kenapa kali ini benar-benar berbeda? Hei, mendengar suara lantang itu membuat Zaufan ia pun memutuskan untuk mengikuti sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari salah satu aula yang ada di dekatnya. Dan begitu ia datang mendekatinya, tentu saja membuat bocah kecil ini sedikit bertanya, pelayan Zhao, tenang saja. Ya, di sini Zaufan ia pun mengintip pembicaraan orang-orang itu yang memang sedang ribut. Dan ternyata tebakan Zaufan benar adanya karena ketika ia mengintip dari balik pintu, ia dapat melihat seseorang yang memang ia kenal. Dan ternyata orang yang sedang melakukan protes keras itu adalah Tuan Leng Wuchen dan juga patriark dari gerbang kaisar. Ya, di sini Tuan Leng ia pun protes keras dengan berujar, Tuan, aku sungguh mengagumi Anda sebagai imam besar, tapi kali ini tidak siap. Kami tidak siap untuk menerima kekeliruan yang telah Anda buat. 20 tahun lalu Anda pernah berkata bahwa Tuan muda kami pantas untuk berkuasa. Dan itu adalah sebuah pesan yang sangat indah. Tapi nyatanya saat ini itu jauh berbeda Tuan, ujar Tuan Leng Wuchen ini. Ya, kebenar. Tuan muda tetua milik gerbang kaisar memang sungguh sangat luar biasa. Ia mendapatkan vena naga yang sangat langka dan ia juga harus melewati 3 kesengsaraan untuk mendapatkan masa depan yang tidak terbatas, ujar Pak Tua ini. Apa? Kesengsaraan? Kesengsaraan macam apa itu? Tanya patriark ini. Ya, 3 kesengsaraan itu adalah rencana surga dan aku tidak dapat membocorkannya. Namun karena ia sudah tiada, maka dari itu hal itu tidaklah berlaku lagi. Ya, kesengsaraan itu adalah kehendak surga, yaitu ayah, putra, dan juga dosa.
Hei, mendengar hal itu membuat Tuan Leng pun bertanya, lantas Zaufan, yang mana yang merupakan Zaufan itu? Tanya mereka. Tidak ada satupun. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat mereka bingung tentang apa maksudnya ini. Dan itu benar-benar tidak dapat diterima. Pak Tua, apa maksudmu? Kau katakan ada 3 tapi tidak ada Zaufan. Tidak ada Zaufan di dalamnya. Bukankah itu akan menjadi 4? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa maksudnya ini? Zaufan, dia telah merenggut nyawa putraku, ujar patriark ini. Di sini Pak Tua ini pun kembali menjelaskan kalau surga dan juga takdir itu dapat dilacak. Namun sayangnya apa yang terjadi dengan Huang Fukitian itu adalah sebuah kecelakaan yang sangat tragis. Hei, mendengar hal itu membuat mereka pun tambah bingung tentang apa maksud dari Pak Tua itu. Sedangkan untuk Zaufan yang mendengarnya, Yun Xuanji, kau benar-benar adalah seorang penipu. Seorang master seperti Huang Fukitian dan kematiannya kau sebut itu sebagai sebuah kecelakaan. Apa maksudnya itu? Kau melakukan hal ini untuk dapat menghancurkan dirimu sendiri atau memang ada sesuatu di balik ini semua? Pikir dari Zaufan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor hari ini dan sampai jumpa besok lagi untuk Magic Emperor. Agak aneh, agak bingung ya karena memang translatannya bingung juga, cuy. Ya intinya bingung, waduh. Dan di part selanjutnya barulah dijelaskan kenapa, apa maksudnya dari Pak Tua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.